Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kegunaan psikologi. Yang pertama yaitu keimanan. Salah satu kegunaan utama dari psikologi agama dalam kehidupan sehari-hari. Karena di dalam psikologi agama tersebut, apa yang dicari dalam dunia tidak akan dibawa ke kehidupan akhirat. Namun, yang dibawa hanyalah amal dan perbuatan selama berada di dunia. Yang kedua yaitu perubahan emosional. Maksudnya adalah mempelajari dan mempraktekkan psikologi agama ini dalam kehidupan sehari-hari, maka diharapkan dapat mengelola emosi sebaik mungkin. Yang ketiga yaitu, pada umumnya seorang yang mengerti psikologi agama tentu akan dekat dengan agama. Juga jika seorang sudah dekat dengan agama, maka akan bermanfaat atau berpengaruh terhadap perilaku dalam kehidupan sehari-harinya. Yang keempat adalah pemecahan masalah. Psikologi agama juga berguna bagi seseorang dalam pemecahan masalah. Pada umumnya, jika seorang mengerti akan psikologi agama, maka bisa dipastikan cara pandang seorang tersebut dalam menghadapi masalah juga akan berbeda, begitupun dalam menghadapi masalah tersebut. Yang kelima yaitu mempengaruhi terhadap etos kerja. Dalam psikologi agama, bekerja merupakan sebuah ibadah. Jadi, jika dirasakan pekerjaan adalah sebab ibadah, maka sudah seharusnya pekerjaan itu dilakukan dengan sepenuh hati dan dengan rasa tanggung jawab. Yang keenam yaitu memberikan bimbingan dalam hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika mendapatkan suatu masalah, tentunya hal tersebut adalah hal yang biasa atau normal terjadi. Namun yang terpenting adalah bagaimana menjadikan masalah tersebut sebagai jalan untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta serta menjadikannya sebagai bimbingan hidup. Yang ketujuh adalah menghargai kesusahan hidup. Hidup susah dan senang bukanlah suatu masalah dalam psikologi agama. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita untuk menghargai nilai kehidupan tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Dengan melakukan hal yang demikian, kita diharapkan dapat menghargai keputusan hidup ini dengan bagian dari kehidupan yang harus kita syukuri. Yang kedelapan adalah penawar gangguan jiwa. Keadaan hidup maupun masalah yang datang silih berganti tidaklah diketahui oleh siapapun. Semua itu sudah diatur atau sudah diskenario sendiri dalam rancangan Sang Pencipta. Banyak orang yang tidak tahan dengan ujian hidup yang begitu berat dan tidak jarang ada yang mengalami gangguan pada mental dan jiwanya. Dengan mengerti dan menerapkan psikologi agama ini, maka diharapkan dapat menjadi penawar hati bagi mereka yang terganggu jiwanya dan mentalnya. Yang kesembilan, menenteramkan batin. Pada umumnya, jika seorang dekat dengan Sang Pencipta, maka akan sangat berbeda dengan orang yang biasa. Jika seorang sudah mengerti dan menerapkan psikologi agama ini dalam kehidupannya, maka segala bentuk masalah apapun yang datang silih berganti tidak akan berpengaruh pada dirinya. Akan tetapi bisa menenteramkan batinnya lewat iman kepada Tuhan karena sudah menerapkan psikologi agama dalam kehidupannya. Yang ke-10 yaitu menciptakan kebahagiaan bagi orang di sekitarnya. Dalam mempelajari ilmu psikologi, kita bisa memberikan dampak positif kepada orang di sekitar kita tentang apa artinya kehidupan yang sesungguhnya, yaitu hidup yang harus bisa saling melengkapi dan menolong serta saling memberi satu dengan yang lain. Yang ke-11, sebagai sarana hubungan individual dengan Tuhan. Psikologi agama juga berperan sebagai sarana menjalin hubungan individual dengan Tuhan. Salah satu sarana yang dimaksud yaitu dengan melakukan doa secara individual sebagai komunikasi dengan Tuhan. Yang ke-12 yaitu sebagai sarana pengukuran kepercayaan seseorang akan adanya Tuhan. Psikologi agama ini berguna sebagai sarana mengukur tingkat kepercayaan seseorang akan adanya surga. Yang ke-13 yaitu sebagai sarana penelitian sejauh mana seseorang percaya akan kitab Al-Quran. Psikologi agama juga berperan sebagai sarana untuk mengukur tingkat keyakinan seseorang akan kitab sucinya tersebut.